Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, sehat-sehat semua ya. Sudah pada booster belum? Saat buat mudik atau pada tidak mudik? Kok keringnya tenggorokan saya, tetapi tidak bisa minum. Oke, ini sudah berapa penduduknya? 36 ya. Kita mulai aja ya. Hari ini saya nggak bisa terlalu lama karena nanti kebetulan sekitar jam 11-an tuh ada acara daring juga, cuma nggak bisa disambi-sambi. Kebetulan topik untuk hari ini juga nggak banyak ya. Oh iya, belum saya share ya, nanti deh. Ya, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, kita akan bahas mengenai branding ya. Jadi branding itu sering ya kalian dengar istilah branding gitu ya. Kalau ada suatu produk gitu kan, terus baru itu kan, nanti pasti yang yang dibicarakan adalah bagaimana selain tentang produk dan layanan dan lain-lain gitu ya, pasti yang dibicarakan orang-orang yang kemudian dibicarakan oleh marketer adalah mengenai bagaimana membranding produk itu gitu kan, bagaimana ya caranya, bagaimana produk ini bisa di branding dan tujuannya pasti untuk menguatkan merek ya, membuat orang-orang itu menjadi loyal, pastinya kan gitu ya, membuat orang-orang menjadi senang dengan produknya, intinya menjadi loyal lah ya. Saya sudah berkali-kali bilang mungkin di kelas ini, yang namanya loyal itu kan bukan hanya sekedar beli produknya beli lagi, tetapi kalau sekarang itu tingkat loyalitas pelanggan itu, keterikatan pelanggan itu sudah meningkat menjadi nggak sekedar hanya membeli, tetapi merekomendasikan produk itu kepada orang lain gitu ya, lebih pada seperti itu. Dan juga kalau sekarang ini tuh saking orang itu, mungkin kalian lihat ada orang-orang yang saking dia merasa menyukai suatu brand gitu ya, karena emang dia punya experience yang sangat bagus terhadap brands itu, dan juga dia sangat kayak ada semacam keterikatan gitu ya, engagement-nya itu sangat kuat gitu ya perusahaan itu, ketika dia bekerja sama dengan konsumennya gitu ya, jadi sangat kuat gitu dia menjalin keterikatan gitu karena brand yang sangat bagus gitu ya. Mungkin kalian pernah melihat bahkan orang-orang tuh sampai dia rela menjadi influencer gratis gitu ya. Jadi pembawa pengaruh untuk mempengaruhi orang lain secara gratis gitu ya. Mungkin kalian sampai melihat ada brand yang seperti itu gitu ya. Ya itu berarti artinya si orang-orang marketing yang ada di balik brand itu ya benar-benar sukses gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke branding tadi ya. Apa sih yang dimaksud dengan branding gitu ya? Ya kalau dari cerita saya tadi sebenarnya udah jelas ya bahwa yang namanya branding itu adalah segala strategi yang dilakukan oleh perusahaan agar terjadi keterikatan, agar orang-orang senang dengan produk itu ya, kemudian agar orang-orang loyal. Berbagai macam strategi ya yang dilakukan oleh perusahaan, nanti ada definisinya dari beberapa pakar ya. Branding itu sendiri tidak bisa hanya diartikan kalau kata namanya branding, brand adalah merek, dikasih ink, jadi pemberian merek bukan hanya sekedar ngasih merek aja ya, tetapi bagaimana perusahaan itu menjaga gitu ya agar mereknya ini senantiasa seperti selalu konsisten seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan berdasarkan positioningnya misalnya seperti itu ya. Jadi bagaimana upaya perusahaan agar merek itu tuh ada sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi
segala macam upaya gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kasih nama gitu ya, mikir apa namanya yang pas gitu ya, artinya apa gitu kan. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana si merek ini tuh bisa selalu ada, konsisten, terus-menerus ada, disayang, dikenang gitu ya, disukai, diminati oleh semua pelanggannya, dan bahkan bisa menarik pelanggan baru gitu ya. Ini seperti itu. Kalau diterapkan ke diri kalian sebenarnya ya, kalian itu kan punya brand ya semuanya ya, nama gitu ya, diberikan oleh orang tua kalian. Dan orang tua kalian itu kasih nama itu kan pasti ada tujuannya ya, punya arti, ada tujuannya, nama penuh dengan doa supaya, ini saya nggak ngomong kalian sebagai produk ya, nanti oh ini ibu bilang kalau kita tuh merek gitu, emangnya kita ini produk gitu ya, komoditas orang tua. Saya dulu pernah dicandain orang, jadi keingetan saya orang tua saya tuh kalau waktu saya masih kecil gitu, kalau disuruh nggak mau, terus terus orang tua saya bersabda dengan kutip, "Ku peranakan kamu untuk kujadikan budak-budakku," katanya gitu. Tadi ngomongin komoditas. Enggak ya, bukan ya. Jadi ini ibaratnya orang tua memberi nama itu kayak kayak doa gitu ya, harapan kan, produk juga gitu kan. Tapi ini bukan ya, maksud saya kalau kita terapkan pada diri kita. Jadi dikasih nama, harapannya akan menjadi gitu kan. Misalnya namanya Karissa gitu ya. Kebetulan nama anak saya Karissa. Jadi kalau saya contohkan nama kalian, saya nggak tahu. Ini ada Davina di sini artinya apa ya gitu kan. Saya nggak ngerti. Ada Ayu Wahyuning sih apa Ning Tias kepotong. Ya. Ada Asti Ashari, ini artinya apa? Nah, contohnya kayak misalnya anak saya namanya Karissa Salma. Saya berharap dengan merek yang saya berikan, tanda kutip ya, kepada anak saya Karissa Salma, dia akan menjadi anak yang Karissa itu kan karisma, dari kata karisma, jadi anggun gitu ya. Salma itu artinya itu damai gitu ya. Jadi perempuan anggun yang membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya gitu kan, inginnya seperti itu, harapannya seperti itu, doanya seperti itu. Nah kemudian ketika membesarkan anak saya, tentunya dia akan saya berikan ajaran ya, kemudian didikan, contoh gitu kan, yang menuju kepada namanya itu gitu ya, karena seseorang yang membawa kedamaian itu kan harapannya dia menjadi seorang yang cerdas ya, kanan kirinya kan cerdas secara emosinya dia dan lain sebagainya, kan harapannya seperti itu. Jadi pengalaman saya ketika membesarkan dia itu ibaratnya kayak sebuah perusahaan sedang membranding produknya gitu. Jadi pada akhirnya nanti dan orang-orang ketika mengenal dia adalah seorang pribadi yang sesuai apa yang saya inginkan. Contohnya seperti itu. Nanti kalau dia sudah dewasa dan kemudian udah kerja, tugasnya dia membranding dirinya sendiri ketika itu memang penting ya buat dia, itu kan beberapa profesional, artis dan lain sebagainya. Itu kan akan selalu membranding dirinya agar orang-orang tertarik untuk menggunakan jasanya gitu ya. Jadi itu namanya personal branding ya. Gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Itu kalau kita terapkan ke diri kita. Nah, bagaimana dengan produk? Produk itu ya hampir sama ya. Jadi ketika perusahaan memutuskan untuk memberi nama pada produknya, maka tugas selanjutnya adalah bukan hanya sekedar memberi nama, tetapi menjaga agar ya produk itu dikenal, diketahui orang, kemudian disukai karena sesuai dengan harapan dari perusahaan ketika dia menciptakan produk itu kan gitu. Itu ya. Oke, saya langsung share screen aja ya tentang branding. Sudah terlihat ya? Ini lebih ke definisi-definisi sih, tapi nanti coba kalian berikan contohnya. Ini sebenarnya materi ini tuh jadi satu sama produk sebenarnya ya, karena kan
yang namanya apa namanya merek atau brand itu kan salah satu dari atribut produk ya. Jadi kalau kalian lihat di slide di materi tentang produk itu kan atribut produk ada kemasan, ada kualitas ya, ada teknologi, kemudian ada brand, ada merek ya. Apa nama yang ini jenama ya, ada merek, ada itu ya. Jadi ada merek, kemudian di dalam merek itu ada logo dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini brand dulu ya, nama atau brand, merek, brand di istilah KBBI itu ada jenama ya namanya. Itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari kesemuanya yang bertujuan untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa, dan akhirnya dapat membedakan diri dengan yang lainnya. Itu menurut American Marketing Association. Kemudian ada lagi menurut Schultz, sesuatu yang dapat diidentifikasi oleh pembeli dan penjual sehingga menciptakan nilai bagi keduanya. Kemudian ada lagi menurut Lisanto dan Wijarnako, nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis. Jadi ada beberapa definisi ya. Kalau disimpulkan, brand adalah identitas berupa nama atau simbol yang bertujuan untuk membedakan produk dari produk pesaing untuk menciptakan nilai bagi pembeli dan penjualnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pemilihan suatu produk. Ya, jadi nama, merek gitu ya, itu dia memang tujuannya supaya dia bisa disebut gitu ya ibaratnya. Ada sesuatu yang membuat dia berbeda gitu ya. Kan susah kan kalau misalnya, ini barang bagus nih, kamu beli di mana? Kalau belinya sih bisa ya disebutin, ini mereknya anu, ini anu bagus, ini mereknya anu gitu kan. Terus kemudian mau membranding gitu ya, produk anu ini itu bagus karena si produk anu gitu kan, susah ya. Jadi pemberian nama itu ditujukan atau diberi atau brand itu ditujukan untuk supaya dalam sisi penyebutan itu mudah ya, bisa dibedakan dari pesaing dan dari situ kemudian bisa di apa ya istilahnya, dipromosikan atau diceritakan ya, disampaikan kepada orang-orang mengenai produk yang dimaksud gitu ya. Dikomunikasikan ya, jadi supaya produk yang kita punya itu bisa dikomunikasikan dengan baik kalau dia ada brandnya gitu ya. Oke, selanjutnya bagian-bagian merek ya. Bagian-bagian merek ini ada yang namanya nama merek. Adalah bagian dari merek yang dapat diucapkan ya. Contohnya Disneyland, Hilton, Accor, Pizza Hut, kemudian ada McDonald's. Merek merek itu sebenarnya gini, bisa aja merek itu dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Nah, perusahaan sendiri punya merek ya kan. Jadi kayak misalnya contohnya itu apa ya? Apa contohnya? Ini Jatim Park Group misalnya. Jatim Park Group itu di bawah PT apa sih? Saya lupa. Itu perusahaannya kan Jatim Park Group itu ya. PT-nya apa namanya? Ada yang tahu nggak? PT apa sih? Saya lupa. Wongso Sejati itu belakangnya. Apa ya? Saya lupa. Nah itu nama PT-nya itu dan itu kan berarti mereknya dia ya, merek perusahaannya. Jadi kalau misalnya mau branding perusahaannya yang di branding si PT-nya itu. Atau kayak misalnya Starbucks ya, Starbucks itu di bawah PT Sari Kopi kalau di Indonesia karena yang memasukkan kan PT Sari Kopi ya. Itu kalau di atasnya lagi ada MAP Group ya. Nah, berarti kan kalau dia mau membranding si sari kopinya atau MAP-nya itu kan berarti yang diceritakan adalah tentang MAP, siapa orang-orang yang bekerja di balik situ itu, diceritakan tentang MAP-nya. Tetapi kemudian kalau dia mau membranding salah satu perusahaannya ya kopinya itu ya si Starbucks-nya itu misalnya ya. Nah, di Starbucks lagi tuh ya ada lagi sebenarnya mungkin ada produk-produk unggulan yang mau di branding lagi gitu ya. Jadi memang ada
product branding, ada corporate branding gitu ya. Nah, tadi kita ngomong apa sih? Oh, nama merek ya. Nama merek. Kayak contohnya ini Disneyland, Hilton, dan seterusnya. Paham lah kalau ini ya. Kemudian tanda. Tanda merek itu adalah bagian dari merek yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan ya. Atau logo ya. Misalnya lengkungan kuning keemasan pada McDonald's, kemudian huruf H pada Hilton ya. Gambar, logo, huruf ya yang itu yang disebut dengan tanda merek. Jadi sesuatu yang bisa kita kenali dengan cepat gitu ya. Ini tanda mereknya itu ada gambar ini ya, gambar apa tuh? Atap ya. Kayak gitu. Itu ya. Kemudian merek dagang adalah bagian dari merek yang diberi perlindungan hukum untuk melindungi hak eksklusif penjual dalam menggunakan nama merek atau tanda merek. Ya. Merek dagang, trademark gitu ya, bahasa kerennya. Banyak ya apa namanya? UMKM yang udah mulai gede gitu, yang tidak mendaftarkan mereknya, tidak mendaftarkan desainnya, itu banyak dipalsuin, ditiru produknya gitu ya. Banyak banget ya. Jadi memang amannya kan mereka harusnya ngedaftarin mereknya. Jadi supaya mereknya dia itu nggak keduluan yang lain gitu ya. Nanti kalau keduluan yang lain kan ini padahal sudah ada mereknya, kemudian tiba-tiba ketika tidak cepat-cepat didaftarkan ya, tiba-tiba ketika didaftarkan malah keduluan yang lain. Nah, ini kan efeknya jadi gede bagi perusahaan. Karena apa? Karena pemberian nama merek itu kan biasanya melekat pada semua unsur yang ada di dagangannya dia ya. Jadi kan harus dirubah semua. Jadi kan ribet banget ya. Apa namanya, biayanya besar kalau dia nggak segera. Makanya sebaiknya segera mendaftarkan merek ya kalau memang dirasa apa namanya, pemberian merek itu menguntungkan bagi perusahaan gitu ya. Nah, ini bagian-bagian merek, nanti ada lagi yang namanya unsur-unsur merek ya. Kalau kita ngomong unsur merek itu ya ada nama, sama ya, kemudian ada tanda merek gitu ya. Kemudian ada tampilan visual ya. Tampilan visual itu sesuatu yang menguatkan merek yang membuat kita segera mengenal, ini mereknya McD misalnya itu warna kuning merah ya kalau nggak salah. Kemudian Kentucky warnanya merah kayak gitu ya. Alfamart warnanya merah, Indomaret warnanya biru ada garisnya. Nah kayak gitu-gitu tuh tampilan visual dari merek ya, dari si mereknya itu. Kemudian ada lagu, suara gitu ya. Kemudian ada penggunaan brand ambassador ya, juru bicara yang kayak gitu-gitu. Itu juga unsur dari merek ya. Kemudian ada kata-kata, slogan, tagline ya, jingle. Suara udah tadi ya, tahu ya, lagu atau lagu tematik gitu. Itu kan banyak kan ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan lagu yang terus-menerus diulang sehingga orang-orang tuh pada teringat banget gitu ya. Kayak apa namanya? Dulu waktu masih kecil itu saya sering, sekarang masih banyak lewat nggak? Sekarang lagi nggak banyak, sudah nggak banyak lewat ya. Kalau es krim walls lewat itu ya, teret gitu ya, udah itu pada lari. Bukan saya kecil ya, anak saya kecil belum ada itu. Gitu ya. Jadi apa namanya, lagu ya yang terus menerus didengungkan gitu ya, ibaratnya di mana-mana gitu ya, sehingga itu menancap gitu ya, ibaratnya itu menancap di benak konsumen gitu ya, atau target pasarnya itu segera mengenali produk itu gitu ya. Oke, ini tadi bagian-bagian merek dengan unsur-unsurnya. Saya lanjut lagi ke perangkapan merek. Nah, beberapa perusahaan itu ada yang menggunakan perangkapan merek. Perangkapan kayak contohnya yang tadi seperti saya sebutkan. Jadi kayak Jatim Park ya. Jadi kayak contohnya lagi misalnya Fave Hotel itu ada 2 merek di situ, Fave Hotel by Aston ya kalau nggak salah. Grand Aston, kemudian Aston saja gitu ya. Pasti ada merek yang mengikuti. Kalau Aston namanya sama ya, Aston. Ada Grand Aston,
oleh Aston juga. Tapi yang beda itu kayak Five Hotel by Aston misalnya. Ya, merupakan penggunaan lebih dari satu merek di bawah satu atap. Tujuannya agar produk atau merek baru dapat menarik lebih banyak pelanggan dengan adanya merek terkenal yang sudah lebih dulu dikenal karena keunggulan produknya. Terus contohnya lagi ada Hotel Sheraton itu apa? Four Points ya. Ya, Four Points by Sheraton. Terus ada V apa sih? Saya kok lupa. Fairfield Inn ya, Fairfield Inn by Marriott misalnya kayak gitu. Jadi kan orang udah ngeliat ya, oh ini apa satu manajemen sama Marriott nih, berarti pasti dia bagus gitu ya, pasti terbaik di kelasnya. Kalau kalau apa Fairfield ini tuh kan bintang 3-nya Marriott ya, jadi karena Marriott itu hotel yang dikelola dengan sangat baik di kelasnya, maka orang-orang pasti akan berasumsi ya, berpendapat bahwa bagi mereka yang belum pernah menginap di sana gitu ya maksud saya, pasti orang akan berpendapat bahwa oh ini dikelola oleh Marriott, artinya berarti dia yang terbaik di kelasnya gitu ya, di kelas hotel bintang 3 gitu ya. Pasti udah melalui berbagai macam riset gitu ya oleh Marriott sehingga bisa menghasilkan layanan yang paling unggul gitu ya. Orang-orang akan berpikir begitu. Itu ya, itu fungsi dari perangkapan merek. Termasuk tadi yang Jatim Park juga gitu. Karena kan Jatim Park itu ada banyak ya. Ada Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2, kemudian ada apa lagi PNS ya dari Batu Malang mungkin lebih tahu dari saya ya. Ada apa lagi sih? Museum Angkut ya. Jadi oh di Museum Angkut ada baru nih. Oh ini apa manajemennya Jatim Park. Wah, pasti bagus nih. Itu untuk meyakinkan, salah satu juga strategi untuk meyakinkan orang ya. Karena sifat jasa yang tidak berwujud gitu ya. Oke, ini perangkapan merek. Kemudian lagi ada lagi kah? Ada lagi sebenarnya co-branding, co-brand. Tapi di sini nggak ada ya. Co-branding itu sesuai dengan namanya berarti kerjasama ya. Co-branding, kerjasama brand. Di Indonesia, Kementerian Pariwisata dengan brandnya Wonderful Indonesia juga melakukan co-branding dengan banyak selebritis ya, kemudian pengusaha ya, kayak gitu. Terus contohnya lagi co-branding itu kan kalau misalnya ada satu dua perusahaan yang bekerja sama, kemudian menghasilkan satu produk dengan merek bersama gitu ya, yang mempunyai ciri khas mewakili kedua perusahaan. Itu ya, banyak UMKM yang sekarang melakukan co-branding. Jadi mungkin saya dari awal di awal pernah mengatakan bahwa sekarang itu kayaknya sudah bukan waktunya lagi bersaing dengan cara yang nggak sehat gitu ya. Tetapi lebih baik lakukanlah kerjasama gitu ya, untuk menguatkan merek mereka masing-masing gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu co-branding. Hal-hal yang oke lanjut ya. Hal-hal yang mendorong keputusan penetapan merek. Nah ini maksudnya kenapa sih suatu produk itu harus dinamai, harus diberi merek gitu ya? Mengapa? Gitu kan? Yang pertama tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agar produk itu ya punya nama, jadi bisa dibedakan sama yang lain gitu ya, mudah dikenali. Nah, karakteristik yang dikendaki dari nama merek antara lain, jadi maksudnya itu ketika diberi nama, ketika kalian mempunyai ide untuk memberi nama merek kalian, itu karakteristiknya. Yang pertama harus menggambarkan manfaat dan kualitas produk, gitu ya. Contohnya kayak misalnya Pizza Hut gitu ya. Pizza Hut ini manfaatnya apa sih? Bikin kenyang gitu ya. Jadi apa namanya pizza rumahan yang pastinya orang menganggap itu enak gitu ya ibaratnya gitu. Kemudian Burger King, rajanya burger gitu ya. Kan kayak udah wah ini pasti enak, orang dia namanya aja Burger King gitu kan. Kemudian ada Garuda Indonesia Airlines. Nah, Garuda Indonesia ini kan flag carrier ya. Jadi pemberian nama ini tuh kan membawa nama negara, ya kan? Nah, kan pastinya orang-orang ketika mendengar nama maskapai yang dia membawa nama negara, itu pasti orang akan beranggapan
beranggapan bahwa layanannya itu harusnya ya mencerminkan negara gitu ya, mencerminkan apa yang dimaui negara gitu kan. Namanya juga Garuda ya, Garuda itu kan lambang negara kita gitu kan, yang tentunya ketika dipilih itu sudah melalui berbagai macam pertimbangan yang bagus ya tentunya seperti itu. Jadi yang pasti akan menggambarkan kualitas produk yang bagus ya, karena ya itu membawa nama negara gitu ya. Kemudian kalau kita mau kasih nama itu harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat. Lebih membantu jika merek itu pendek, misalnya Wendy, Hilton, pendek ya. Jadi nama jangan panjang-panjang, nanti nama terdiri dari 5 kata gitu kan, susah banget ya. Kalau kalian perhatikan merek-merek terkenal, itu kan biasanya satu gitu ya, jadi satu kata, pendek lah gitu ya. Kemudian nama merek harus khas. Khas ini kan berarti ini ya, unik gitu ya maksudnya. Jadi harus unik, harus khas, terus belum dipunyai oleh siapapun yang ada gitu ya. Terus enggak terlalu mirip dengan misalnya persis banget gitu ya dengan bukan persis banget, maksud saya sangat mirip gitu ya ketika mungkin tulisannya beda, tetapi ketika dilafalkan itu diucapkan gitu itu jadi mirip ya, jangan seperti itu. Jadi kan nggak ada kekhasannya gitu ya. Jadi harus khas dan jika bisa itu menunjukkan produk yang dijual itu apa. Jadi orang tuh kayak udah langsung ngerti gitu ya. Ini produknya. Atau kalau nggak biasanya kan atasnya namanya apa, terus bawahnya ada keterangannya kecil gitu ya, yang panjang itu kan di bawahnya biasanya seperti itu, gitu ya. Kemudian bagi perusahaan besar di masa mendatang ingin memperluas pangsa pasarnya ke luar negeri, nama harus mudah diterjemahkan dalam bahasa asing dan mengandung makna yang baik, gitu ya. Banyak orang-orang yang menggunakan brand dengan penyebutan bahasa Inggris misalnya ya, itu kan karena memang itu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini gitu ya. Jadi artinya juga harus bagus, bermakna bagus ya, dalam berbagai macam bahasa gitu ya. Maksudnya dalam berbagai macam bahasa tuh arti baiknya itu ya. Kemudian nama merek harus dapat terdaftar dan dilindungi hukum ya. Ini maksudnya kan berarti kan nggak bisa kalau yang nggak bisa didaftar-daftar dan tidak bisa dilindungi hukum itu kan artinya sudah ada yang punya. Gitu. Makanya jangan gunakan nama yang sama. Jadi ketika kalian mau kasih nama produk baru kalian tuh harus cari benar bahwa produk itu belum ada, gitu ya. Paling tidak itu misal pun terpaksanya gitu, kalau mungkin banyak ya produk-produk yang kalian lihat belakangan ini tulisannya beda tetapi kadang pelafalannya bisa sama gitu ya. Ya paling tidak ya seperti itu, paling jika enggak bisa atau tidak ada ide pemberian nama yang lain gitu ya, tapi sebaiknya jangan pelafalannya sama, sekalipun itu pelafalan jangan sama gitu ya, supaya ada ciri khas gitu ya maksudnya. Oke, tuh ada Tokopedia. Sejak COVID itu belanjanya online mulu ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua masih tentang hal-hal yang mendorong keputusan penetapan merek ya. Masih itu. Yang kedua adalah agar produk dapat dipersepsikan mempunyai nilai tertinggi untuk harganya. Ya maksudnya tuh agar produk itu bisa dipromosikan ya, bisa diceritakan gitu ya. Terus kemudian produk itu bisa dilakukan produksi dan pelayanannya ya, sehingga orang-orang bisa mempersepsikan produk tersebut itu bernilai yang tertinggi, yang terbaik ya, sehingga dia akan dibeli gitu ya untuk harganya, untuk standarnya gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya, jadi supaya ya kan kalau nggak ada namanya susah juga kan mau menceritakan tentang produknya
kan susah. Ya, nama merek mempunyai nilai karena adanya persepsi dari konsumen. Kita udah bahas itu ya. Merek menarik konsumen dengan mengembangkan persepsi berkualitas dan bernilai tinggi. Ya, misalnya Amanjiwo mengembangkan citra nilai tinggi bagi yang menginginkan hotel yang semua kamarnya suite ya. Nah, ini kan ada namanya sehingga dia bisa mempromosikan hotel tersebut ya sesuai dengan positioningnya yang kayak gitu. Ibis misalnya mengembangkan citra yang baik bagi pelancong yang senang berbelanja karena lokasinya berdekatan dengan pusat perbelanjaan. Misalnya seperti itu. Ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, agar kualitas dan standar mudah ditetapkan. Ya, kalau sudah ada namanya, sudah ada mereknya gitu ya, biasanya kan orang-orang akan mengenali produk tersebut karena merek. Nah, harusnya ketika dia sudah punya merek, harusnya dia punya standar yang sama untuk produk itu dimanapun kan gitu, ya. Jadi makanya pemberian nama merek itu tujuannya untuk menjaga kualitas dan standar supaya di mana-mana sama. Contohnya kayak misalnya kalian makan gudeg Bu Amat misalnya ya, gudeg Bu Amat itu ada cabang-cabangnya juga kan ya. Itu pastinya akan sama semua ya, harusnya loh ya. Harusnya sama semua gitu ya di yang pusatnya yang di daerah mana tuh UPM itu situ di apa sih namanya daerahnya kok saya jadi lupa. Nah itulah pokoknya di sana itu ya itu dengan makan di tempat lain akan sama gitu ya. Terus kemudian ada gudeg Yunarni makan di tempat asalnya yang di dekatnya Bu Amat sama di jalan saya kebetulan tahu ada gudeg Yunani di Jalan Wonosari itu ya. Itu rasanya harusnya sama gitu ya. Karena mereknya kan sama. Harusnya sama. Ya walaupun pada kenyataannya bisa saja rasanya menjadi berbeda, tapi kan itu sebenarnya nggak benar ya, nggak apa ya, nggak bagus, nggak seharusnya seperti itu. Ketika sudah ada merek, ya harusnya dia harus menjaga dari sisi cita rasa, layanan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian teknologinya juga mungkin ya, itu sama semua. Ketika kalian nginep di hotel misalnya kalian nginep di tadi Vive Hotel ya, mau yang di Jogja, kemudian mau yang di Bandung, misalnya mau yang di Surabaya atau dimanapun harusnya produknya yang kalian terima itu ya baik mengenai kamarnya, tempat tidurnya gitu ya, kebersihan kamar mandi dan kemudian layanannya itu harusnya sama semua kan gitu, gitu ya. Kemudian tujuan dari penetapan merek atau kenapa produk itu diberi merek itu yang berikutnya adalah permintaan cukup besar. Ya, sebenarnya hampir hampir mirip sama yang terdapat skala ekonomi. Ya kan harapannya itu kan kalau semua perusahaan itu kan pastinya ya ketika dia memproduksi suatu produk itu kan harapannya ada banyak permintaan ya, permintaannya cukup gede lah ya. Apalagi jika dari satu produk itu nantinya bisa berkembang lagi untuk melayani segmen-segmen yang lain. Jadi biasanya kan kalau kalau perusahaan yang baru berdiri itu kan biasanya kalau mau laku produknya itu banyak yang dimulai dari melayani satu relung atau segmen yang kecil dulu gitu ya. Tapi fokus gitu kan. Tapi mungkin harapannya adalah ketika produk itu laku nanti bisa digunakan ya untuk hasilnya maksud saya digunakan untuk membuat suatu produk lagi yang bisa ditujukan untuk segmen yang lainnya gitu ya yang berikutnya kayak contohnya kapal pesiar dulu saya pernah cerita ya awalnya ditujukan untuk anak-anak muda tapi kemudian dari hasil yang didapat dia bisa beli kapal pesiar lagi yang lebih canggih dan lain sebagainya yang difungsikan untuk segmen yang lebih tua, yang segmen yang membutuhkan waktu lebih sedikit, yang hanya memiliki waktu lebih sedikit ketika dia menggunakan kapal pesiar dengan tujuan ke pelabuhan yang eksotis gitu ya. Saya pernah cerita tentang itu. Jadi pemberian merek itu kan membutuhkan biaya yang gede ya kan? Jadi enggak kecil gitu ya. Ketika orang itu sudah punya merek ya, kemudian dia konsekuensinya dalam tanda kutip ya mau tidak mau ya harusnya kan dia
mempromosikan produk itu ya dengan baik ya. Jadi nggak cuma promosi aja, tetapi kan kualitas yang di dalam, kemudian sistem penjualan dan lain sebagainya itu kan harus bagus semua, harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah itu kan butuh biaya ya. Belum lagi nanti untuk promosi dan lain sebagainya, itu kan butuh biaya besar. Jadi kalau memang diyakini bahwa permintaannya cukup besar dan juga terdapat skala ekonomi, maka merek itu ya harus ada gitu ya. Perusahaan harus menetapkan mereknya gitu. Skala ekonomi itu apa ya? Penghematan biaya. Di sini ada nggak sih? Perusahaan yang mempromosikan brand atau mereknya harus mengembangkan standar sistem dan program jaminan mutu yang membutuhkan biaya besar, ya kan? Kemudian skala ekonomi dapat tercapai ketika perusahaan dapat mengurangi biaya promosi per unit karena semua unit merek di dalam wilayah yang terpengaruh iklan memperoleh manfaat dari promosi. Untuk memperkuat alasan pengeluaran untuk biaya administrasi dan iklan, merek harus menghasilkan skala ekonomi. Jadi skala ekonomi kalau kalian lihat di Google aja deh, apa skala ekonomi itu kan intinya adalah jumlah penghematan yang bisa diperoleh perusahaan ketika dia memproduksi lebih banyak ya, seperti itu. Jadi makanya kan kalau dibilang kan UMKM itu seringkali dia tidak bisa menghasilkan skala ekonomi seperti perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Perusahaan-perusahaan besar itu bisa melakukan penghematan-penghematan di dalam biaya produksinya. Kayak contohnya pembelian bahan baku dalam jumlah yang besar gitu ya, jatuhnya per unit akan menjadi lebih kecil daripada pembelian jumlah yang lebih kecil yang dimampui oleh UMKM misalnya seperti itu. Contohnya kayak gitu ya kan. Kalau kalian produksi suatu barang itu kalian beli satu lusin dengan beli bahan baku gitu ya, beli satu lusin dengan kalian beli satu cross gitu ya, pasti harganya beda untuk per unitnya, contohnya seperti itu. Nah, itu namanya penghematan-penghematan biaya per unit karena jumlah produksi yang lebih besar itu disebut dengan skala ekonomi, gitu ya. Nah, pemberian merek dan kemudian kegiatan promosinya pun itu harus terdapat skala ekonomi gitu ya. Jadi harus ketika perusahaan itu berpromosi gitu ya, ibaratnya gini, kalau misalnya promosi untuk satu perusahaan dan barangnya yang dipromosiin itu jumlahnya hanya kurang banyak gitu ya, jumlahnya mungkin sedikit gitu ya, tentunya si produk itu akan menanggung beban biaya promosi yang cukup besar gitu ya. Misalnya produknya 100, yang satunya produknya 1 juta ibaratnya gitu. Promosinya sama gitu ya. Produksi 100 sehari atau sebulan 100 ibaratnya ekstrimnya gitu, mau bayar untuk mengendorse artis gitu yang harganya ratusan juta misalnya, bayar artis yang harganya ratusan juta, ya tentunya nggak cocok gitu ya namanya gitu. Tetapi ketika dia produksinya itu sehari atau sebulannya itu ribuan gitu ya, mungkin sampai jutaan produknya, nah itu baru masuk. Nah, ini artinya kan si merek tersebut menghasilkan skala ekonomi gitu ya, kayak gitu maksudnya. Jadi tinggal makanya dibilang permintaan cukup besar ya. Banyak produk-produk tidak bermerek atau belum diberi merek gitu ya oleh pemiliknya karena memang dia mungkin merasa bahwa pemberian merek dan seterusnya itu menghabiskan biaya yang cukup besar kayak gitu. Tapi nanti kalau produknya sudah disukai, sudah ada yang beli dan lain sebagainya, misalnya ya ini kalau mau pakai tahapan begitu, tapi saya tidak menyarankan untuk seperti itu. Jadi kalau dari awal tuh kalau sudah bisa ya berikan merek, kemudian strateginya ya menghemat. Jadi untuk promosi ya kita lakukan sendiri semuanya gitu ya. Kayak gitu. Pakai semua cara yang tidak berbayar gitu ya. Manfaatkan link dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Ya ini sudah ya. Jadi ini tadi hal-hal yang mendorong keputusan penetapan merek. Ada 5 ya. Ini sumbernya semuanya dari Philip Kotler ya kalau kalian apa namanya mau cari sumber aslinya gitu ya.
Oke, sekarang masuk ke branding strategi. Atau sebelumnya mungkin mau ada yang ditanyakan? Sekarang jam berapa? Ya, masih ada waktu. Ya sudah, nggak ada. Strategi branding. Strategi branding yang saya bilang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi intinya suatu tindakan ya, gabungan dari berbagai macam tindakan, kemudian pemikiran ya, dan kemudian usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang intinya adalah untuk mengenalkan dan memperkuat merek perusahaan tersebut. Ya, kalau kita lihat satu-satu, yang namanya strategi branding adalah manajemen suatu merek di mana terdapat berbagai kegiatan yang mengatur semua elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Ya, pencapaian suatu brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari sebuah merek, mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen terhadap perusahaan tersebut. Itu ya. Jadi, manajemen brand bertujuan untuk mengatur semua elemen merek dengan cara memperkenalkan, mengkomunikasikan, memperkuat, mempertahankan merek dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Ya, manajemen brand merupakan kumpulan dari kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand dan secara langsung akan mendukung strategi bisnis, gitu ya. Bagi perusahaan, strategi branding harus menciptakan image perusahaan secara keseluruhan agar masyarakat memberikan nilai yang terbaik. Nah, ini kalau bagi perusahaan, gitu ya. Oke, mungkin kalian pernah melihat ya, jadi iklan ketika perusahaan itu membuat public relation ya, membuat iklan public relation mengenai bagaimana perusahaan tersebut berdiri, alasan berdirinya sebuah perusahaan ya. Terus kemudian kalian lihat ada tim manajemen yang gitu ya, yang biasanya ramah, yang gambarnya kan gitu, yang bersih, yang good looking, yang ramah gitu ya pada semua orang pada karyawannya, kepada uh, pelanggannya dan lain sebagainya. Itu kan menciptakan image ya perusahaan secara keseluruhan bahwa perusahaan itu dikelola dengan baik ya. Jadi supaya orang-orang tidak takut ketika berbisnis dengan perusahaan tersebut karena mereka berada di tangan yang baik gitu ya, intinya seperti itu. Gitu ya. Kemudian menurut Gelder tahun 2005 yang termasuk dalam brand strategi antara lain adalah ada brand positioning, kemudian ada brand identity, ada brand personality, dan sebagai tambahan menurut Scholes dan Berners pada tahun 99 yang juga termasuk dalam brand strategi adalah brand communication. Ini akan kita bahas nanti sebentar, gitu ya. Ini tadi unsur-unsur branding ya, sudah ada ya, nanti kalian tahu lah ini ya, banyak sumber-sumbernya. Macam-macam branding. Nah, ini ada product branding yang tadi saya sampaikan. Berarti artinya perusahaan itu membranding produknya. Ya, jadi apa namanya? Secara mandiri gitu ya, produknya di branding. Kemudian personal branding itu kan berarti branding untuk orang ya, kalau namanya personal branding kan. Biasanya itu kalau lagi kalau kalian lihat di Instagramnya ya, orang artis itu kan apa dia di YouTube atau apa gitu misalnya ya, entah itu artis entah itu profesional ya, seorang um, dokter gitu ya, kemudian konsultan yang kayak gitu-gitu kan, dia nanti akan menceritakan kehidupan dia sehari-hari seperti apa ya, bagaimana ketika dia bekerja kan kayak gitu ya. Ya intinya agar orang tertarik bekerjasama dengan dia. Gitu ya. Kemudian ada corporate branding. Corporate branding tadi saya sudah cerita ya. Jadi secara keseluruhan kalau corporate branding, bukan per produknya gitu ya. Kalau kayak contohnya kayak Unilever itu ya, ketika dia membranding Unilever tentunya akan secara keseluruhan Unilever itu siapa kayak gitu ya. Terus kemudian ketika dia membranding produknya, dia akan branding produk-produknya ya, mulai dari produk deterjen ya kayak gitu, kemudian makanan misalnya produk susu seandainya ada gitu ya, dan lain sebagainya. Destination branding, branding mengenai suatu destinasi ya, biasanya yang banyak bisa digunakan adalah bisa macam-macam ya, bisa karena keindahan destinasinya,
kemudian bisa karena kulinernya. Nah, branding yang berhasil itu kalau kita ngomongin kuliner tadi adalah misalnya orang makan gudeg, oh itu di Jogja, kalau di Jogja tuh harus makan gudeg gitu misalnya. Ini kan berarti branding si gudeg itu terkait dengan destinasinya itu berhasil ya, berhasil banget gitu ya. Kemudian cultural branding ini terkait dengan apa ya istilahnya tuh, ada suatu daerah-daerah yang culture-nya itu sangat khas gitu ya. Jadi misalnya kayak keramahannya gitu kan. Terus misalnya ada busananya, kayak gitu-gitu. Itu lebih ke cultural branding. Jadi bagaimana membranding culture suatu wilayah gitu. Tapi biasanya dipilih yang sangat kuat. Misalnya orang Jepang, apa nanti ke yang paling kuat di sana budayanya seperti apa kayak gitu. Misalnya. Kayak gitu ya. Tujuannya sekarang, tujuannya tentunya yang pertama membedakan dari pesaing, saya kira jelas ya. Tujuan dari branding. Pertama, membedakan dari pesaing, kemudian menyampaikan pesan dengan jelas ya. Kemudian ini untuk promosi ya maksudnya ya. Jadi tujuan dari strategi branding itu adalah mempromosikan produknya supaya dibeli tentunya ya. Kemudian mengkonfirmasi kredibilitas pemilik brand ya. Membangun citra, keyakinan, jaminan, dan prestis agar bisnis mudah diingat ya. Orang akan senang gitu ya, lebih senang ketika berada pada suatu pilihan yang mana nih produk yang mau dibeli, barangnya sama, harganya sama, gitu ya, kemudahan mendapatkannya sama, yang seperti itu. Jadi semuanya serba sama, itu nanti akan berujung pada siapa sih yang punya gitu ya, akan berujung pada begitu. Jadi banyak brand-brand itu yang perusahaan-perusahaan itu yang pemiliknya itu sering muncul gitu ya, jadi sering terlihat, sering muncul di berbagai macam sosial media ya, banyak yang seperti itu. Sekalian jadi personality brand ya, jadi orang yang mewakili brandnya gitu ya. Menghubungkan dengan target pemasaran secara personal, membangun rasa percaya dan rasa cinta pada brand sehingga menciptakan kesetiaan pelanggan. Gitu ya. Tujuan branding kan itu membuat ekuitas branding, gitu ya. Jadi supaya ekuitas brandingnya itu meningkat, rasa memiliki terhadap brand itu semakin meningkat, gitu ya. Kemudian tujuan strategi branding berikutnya adalah memotivasi pembelian. Oke. Sehingga untuk sukses dalam strategi branding kita harus memahami kebutuhan serta keinginan dari pelanggan atau pelanggan. Iya. Ya. Tetap aja ya, tahu kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Mereka itu beli produk kita karena apa, gitu kan? Oke. Manfaat branding itu apa? Dari penjelasan-penjelasan ini kalau menurut kalian? Ada yang mau jawab nggak? Izin berpendapat, Bu. Mungkin ini seperti kata Ibu tadi, untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Terus mungkin ketika disebut namanya tuh misal KFC, kayak di dalam benak konsumen tuh langsung terbesit mungkin jagonya ayam gitu, kayak perusahaan ayam yang kan mungkin ayamnya enak gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Apa tadi? Coba diulangin manfaat branding. Mungkin apa tadi? Saya kurang bisa menangkap. Mungkin ini Bu, apa? Kayak untuk membedakan antara satu produk dengan produk lain, terus bisa jadi sebagai ciri khasnya, sebagai citra, kayak apa ya? Bisa jadi misalnya ada suatu produk kayak KFC gitu. Ketika orang mendengar kata KFC, mungkin dalam benaknya atau dalam pikirannya tuh langsung muncul, yang jual ayam itu yang enak ayamnya, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Yang bapak-bapak tua itu ya.
Yang jual kan yang bapak-bapak tua itu kan? Bukan ya? Si Pak Kolonel Sanders. Ya, manfaat branding ya benar ya. Jadi membedakan ya, yang ini kan sudah tujuannya membedakan dari pesaing ya. Memang apa ya istilahnya ya biar beda gitu kan. Manfaatnya ketika produk itu bisa berhasil ya, perusahaan berhasil membranding produknya, itu harusnya namanya berhasil itu kan artinya dibeli sama orang ya, karena berhasil dikenal pasti kan tolok ukur dari keberhasilan sebuah branding itu kan menghasilkan brand equity atau rasa kepemilikan terhadap produk yang tinggi ya, dan itu ditunjukkan dengan konsumen engagement, jadi ketertarikan dan dibuktikan juga dengan repeat order gitu ya. Selain juga kemudian dia merekomendasikan kepada teman-temannya gitu ya. Jadi yang pertama yang manfaatnya kan itu ya, dan itu kan dipilih, produk itu dipilih karena memang dia beda gitu kan. Jadi branding yang berhasil itu artinya produk ini memang beda dari yang lain dan kemudian dipilih gitu ya. Jadi hampir sama sebenarnya sama tujuannya ya, manfaatnya tadi memberikan daya tarik gitu ya pada konsumen, terus memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal tadi itu ya. Jadi lebih gampang karena sudah di branding dengan baik kan, pastinya dia akan lebih mudah untuk menghasilkan pelanggan yang loyal kayak gitu. Dan juga suatu brand yang strategi brandingnya bagus gitu ya, yang bisa saja dia bisa menerapkan harga jual yang lebih tinggi gitu ya, karena orang-orang udah istilahnya sudah terlanjur jatuh cinta gitu ya sama produk, sudah terlanjur suka gitu ya. Mungkin sering kali kan kalian ini ya mungkin mendapati sebuah produk gitu yang ini tuh kayaknya kualitasnya sama aja gitu dengan satu produk yang lain, dipakai juga sama gitu ya. Misalnya ngomongin produk fashion gitu ya. Rasanya juga sama gitu ya, nempel di kulitnya juga sama, bikin cakepnya, bikin cantiknya juga sama, tetapi produk itu lebih mahal dan orang-orang lebih suka beli produk itu gitu ya dibandingkan produk yang satunya. Kenapa gitu ya, kan itu karena keberhasilan brandingnya dia. Kayak orang bilang, beli merek, ada yang bilang gitu ya, karena kadang suatu merek itu bisa menciptakan kebanggaan gitu ya bagi yang memakai, yang menggunakan kayak gitu ya. Tuh, oke. Nah, ini penjelasannya sudah poin yang paling materi yang paling terakhir yang menjelaskan tadi itu ya. Tadi itu nih yang termasuk dalam brand strategi ya. Ada brand positioning, kemudian ada brand identity, kemudian ada brand personality, kemudian ada brand communication dan brand equity. Ada 3 ini. Nah, kita pertama bahas dari brand positioning. Brand positioning adalah suatu cara untuk mendemonstrasikan keunggulan dari suatu merek dan perbedaannya dari kompetitor yang lain. Brand positioning adalah bagian dari identitas merek dan nilai yang secara aktif dikomunikasikan kepada target konsumen dan menunjukkan keunggulannya terhadap merek-merek pesaing gitu ya. Jadi brand positioning adalah cara perusahaan untuk menempatkan dirinya di mata target konsumennya dilihat dari keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan brand pesaing. Itu menurut Susanto dan Wijanarko. Jadi ini adalah tahapan selanjutnya dari positioning sebenarnya. Ya kan, positioning itu kan milih ya, apa sih yang menjadi keunggulan dari produk kita. Ya, sesuai dengan target pasarnya tentunya ya. Target pasar kita siapa dan bagaimana gitu kan. Seperti apa gitu kan. Dan kemudian kita pilih positioningnya itu sesuai dengan target pasar kita gitu kan. Contohnya kayak misalnya apa ya yang mau dicontohkan itu? Brand Indonesia itu kita pakai brand Indonesia aja. Wonderful Indonesia, udah pernah lihat iklannya belum? Wonderful Indonesia. Itu di iklannya itu kalau dilihat dari positioningnya itu kan dia ini ya menunjukkan keindahan gitu ya.
keindahan, Indonesia punya alam yang sangat indah, keberagaman dan juga keramahan gitu ya. Kalau kalian udah nonton belum sih? Udahlah pasti ya, masa anak pariwisata belum nonton. Itu ya Wonderful Indonesia. Terus ada tagline-nya tuh apa sih yang terakhir itu Indonesia Care gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi itu kan yang terus-menerus dikomunikasikan ya kepada target konsumen. Jadi positioningnya tuh apa? Oh, Indonesia tuh punya yang kelebihan yang paling lebih dari Indonesia adalah keindahan alamnya. Di situ ada kita punya pulau-pulau, kita punya apa namanya laut gitu ya. Terus ramahan penduduknya yang tentunya yang karena terdiri dari berbagai macam suku yang kayak gitu ya, keragaman lah istilahnya, keragaman tetapi menyatu dan memiliki sifat yang baik gitu ya, karena masih sama-sama dalam satu naungan negara yang sama, jadi sifatnya sama, mirip dan lain karakternya mirip gitu ya, secara karakter ya mungkin secara umum maksudnya, tetapi memiliki apa namanya kekhususan masing-masing gitu ya. Jadi karakteristik secara umum dan karakteristik secara khusus itu ada dua gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan brand positioning. Jadi setelah dipilih baru kemudian diinformasikan kepada target konsumen gitu ya, diceritakan kepada mereka. Dan ini harus konsisten ya, brand positioning itu harus konsisten. Kalau dari dulu kan itu ya, Wonderful Indonesia itu selalu tentang keindahan ya, selalu tentang sesuatu yang tidak dimiliki oleh target pasar gitu ya, sesuatu yang berbeda gitu ya, yang nggak dimiliki di negara asal maksud saya seperti itu. Jadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalau kayak apa namanya beberapa negara gitu ya, mungkin dia menggunakan selain keindahan alam gitu ya, dan Indonesia juga sih terutama, itu mereka juga menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang yang dimunculkan adalah mengenai binatang yang dia punyai gitu, yang ada di negara masing-masing gitu ya, kayak gitu. Australia dengan kanguru ya misalnya, terus ada kemudian ada koala misalnya kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, itu brand positioning. Tadi manfaat branding sudah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah brand identity. Brand identity dapat diartikan sebagai persepsi tentang brand dari suatu perusahaan yang ingin disampaikan kepada konsumen, sehingga dapat membentuk persepsi konsumen tentang brand. Identitas brand itu sebenarnya kan, kalau dibilang identitas itu apa sih kan ya, tentunya dari mereknya itu sendiri ya, namanya ya, kemudian warna ya, kemudian ada logonya, terus ya sesuatu yang mencirikan perusahaan itu sebenarnya yang dimaksud dengan identitas. Bisa juga identitas itu diwakili oleh si pemilik misalnya. Jadi ketika orang itu ingat dengan brand ini, oh ini dia identitasnya adalah seperti itu. Jadi dari bentuk mereknya seperti apa, kemudian logo dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, bagaimana cara membangun brand identity? Ada nggak yang bisa bantu saya? Itu brand identity dapat diartikan sebagai representasi tentang brand dari suatu perusahaan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Persepsi tentang brand. Cara membangunnya bagaimana? Kan tadi sudah saya sampaikan ya, termasuk di dalamnya itu mereknya seperti apa. Yang pertama, dia harus unik ya. Yang pertama, kesan yang unik gitu ya, supaya gampang dikenal gitu kan, Yang kedua, membangun identitas brand itu tentunya konsisten, jangan ganti-ganti ya. Karena apa? Karena nggak ganti-ganti aja orang belum tentu ingat sama brand kita ya, sama brand perusahaan. Apalagi kalau ganti-ganti gitu, sering ganti gitu kan. Makanya kan tadi saya sampaikan segeralah
daftarkan merek ya, kalau memang itu sudah diputuskan, sudah dipertimbangkan masak-masak, segera daftarkan aja. Karena kalau ternyata nggak bisa ditawarkan kan harus diganti mereknya, itu ya. Kemudian membangun brand identity yang berikutnya adalah, jadi harus beda ya. Sebenarnya ini mirip penjelasannya dengan tadi karakteristik ya dari nama atau merek itu seperti apa. Tadi kan ada sudah dibahas ya. Kemudian ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak selain itu? Dia harus unik, harus konsisten cara membangunnya ya, brand identity. Kemudian harus beda ya, jadi harus benar-benar beda. Kemudian apa lagi? Jika dia ini ya apa namanya? Jika misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan gitu ya tentang brandnya ini, gunakan bahasa yang mudah dimengerti gitu ya di masing-masing wilayah gitu ya. Karena misalnya asalnya dari apa namanya Amerika, misalnya brandnya punya Amerika gitu ya, kan dia menggunakan bahasa Inggris tentunya ya. Tapi ketika dia masuk ke Indonesia, ya kalau slogan gitu ya, nama brandnya tuh tetap. Cuma seandainya ada informasi-informasi yang terkait dengan brandnya itu ya, yang terkait dengan identitasnya ya. Jadi misalnya mau menyampaikan tentang siapa pemilik perusahaan dan lain sebagainya, gunakan bahasa Indonesia. Jadi supaya ada interaksi yang baik gitu ya. Oke. Ya, kemudian yang lainnya ada yang mungkin ada ide nggak membangun brand identity selain itu tadi yang sudah saya sampaikan? Ada. Ya intinya semua hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan membuat perusahaan itu mempunyai identitas yang kuat, sebenarnya lebih seperti itu ya. Nah kemudian ini tadi yang membangun itu tadi ya, jadi ada menarik, unik, beda, mudah diingat gitu ya, sama konsisten gitu ya. Kemudian berikutnya adalah brand personality. Brand personality ini beda sama personal brand ya. Kalau personal brand tadi kan orang yang membranding dirinya kan lebih ke seperti itu ya. Tapi kalau brand personality adalah karakteristik manusia atau ciri-ciri yang dapat diatributkan pada suatu merek. Suatu cara yang bertujuan untuk menambah daya tarik brand dengan memberikan karakteristik pada brand yang diperoleh melalui komunikasi, pengalaman, serta informasi dari orang yang memperkenalkan brand itu sendiri. Kayak brand ambassador yang kayak gitu ya. Jadi semacam itu. Banyak artis ya yang dijadikan sebagai brand ambassador ya untuk beberapa perusahaan gitu ya. Kayak misalnya Raffi Ahmad ya, kalian tahu pasti Raffi Ahmad ya. Itu dia mewakili Alfamart ya. Alfamart itu kayaknya ininya Raffi Ahmad ya. Kalau saya ke Alfamart itu kayak ada Raffi sama Gigi gitu ya. Terus kalau yang Peggy itu dulu tahun 2017 itu Pevita Pierce ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian Putri Indonesia gitu ya. Biasanya dia akan menjadi brand ambassador untuk pesona Indonesia. Ya, biasanya seperti itu. Jadi ini lebih ke bagaimana si brand itu kan soalnya barang ya, produk maksud saya produk ya. Jadi bagaimana supaya produk itu bisa dipersonalitikan gitu ya. Karena kan yang namanya produk kan susah ya kalau orang gitu kita personal brand gitu kita bisa mempersonalitikan diri kita kan yang bisa menceritakan atau dari sikapnya dari ini. Kalau produk kan harus secara karakteristik si produk itu harus bisa diwakili oleh seseorang gitu kan ya. Oke.
Ini brand personality. Kemudian brand communication. Brand communication adalah cara penyampaian informasi atau kemampuan komunikasi perusahaan atas suatu merek yang memberikan hasil yang positif pada calon pelanggan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan kepada merek. Ya, untuk mengkomunikasikan brand kepada konsumen, perusahaan menggunakan komunikasi internal dan eksternal, antara lain yaitu dengan sales promotion, event, public relation, direct marketing, ya, kemudian corporate sponsorship, kemudian ada advertising. Ini sebenarnya akan dibahas minggu besoknya lagi. Ya, jadi yang besok setelah Lebaran ya, setelah libur Lebaran itu kita akan bahas mengenai komunikasi. Yang isinya ada sales promotion itu tadi, ada promosi, sales promotion, kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada public relation, kemudian ya ini ya seperti yang ada di sini ya, ada publisitas ya, events, kayak gitu-gitu. Jadi brand communication adalah bagaimana perusahaan itu mengkomunikasikan mereknya sebenarnya, bukan hanya dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program promosi ya, tapi dari produknya itu sendiri kan sebenarnya bisa digunakan sebagai alat komunikasi ya antara perusahaan dengan orang-orang yang membeli produknya. Ya kan, ketika kalian mendapatkan suatu layanan dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya wujud komunikasi perusahaan bahwa saya ini adalah gitu kan, kami adalah gitu kan orang-orang yang apa gitu yang dimaui ya. Jadi ketika dia memberikan layanan yang baik, yang memuaskan dan lain sebagainya, itu kan sudah menunjukkan bahwa memang perusahaan itu dikelola dengan baik ya. Jadi tidak pernah ada komplain dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kan bentuk komunikasi dari perusahaan, ya kan? Tuh. Oke. Berikutnya adalah brand equity. Ini yang tadi sudah saya singgung ya. Brand equity adalah keinginan seseorang untuk melanjutkan menggunakan suatu brand atau tidak. Pengukuran dari brand equity sangatlah berhubungan kuat dengan kesetiaan dan bagian pengukuran dari pengguna baru menjadi pengguna yang setia. Brand equity adalah kekuatan suatu brand dan dapat menambah atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual. Nilai brand equity ditentukan oleh persepsi dan pengalaman pelanggan pada brand tersebut. Ini dibaca dulu, dari dibaca dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalian baca lagi. Intinya adalah semakin kuat brand equity, ya. Jadi semakin equity itu kan kayak kepemilikan ya. Jadi kalau semakin kuat brand equity, ya semakin kuat rasa memiliki brand atau brand equity itu kan membuat orang itu akan menjadi semakin loyal. Makanya di sini ditunjukkan brand equity yang berhasil itu ditunjukkan dengan orang-orang yang kemudian loyal, repeat order, memberikan merekomendasikan produk itu kepada teman-temannya gitu ya. Nah, bagaimana cara memperoleh brand equity, cara meningkatkan brand equity gitu kan pertanyaannya? Tentunya ya memberikan experience belanja atau pengalaman produk experience gitu ya istilahnya yang baik ya. Produk experience yang baik itu akan diperoleh apabila perusahaan itu ada dua sebenarnya. Yang pertama dia memang memiliki apa ya istilahnya teknologi gitu ya, teknologi, kemudian peralatan dan lain sebagainya yang sesuai dengan target marketnya tentunya gitu kan. Target marketnya itu biasa belanja melalui sistem pembelanjaan di platform-platform online yang ada banyak gitu ya, nanti di mana yang mana gitu ya, tentunya ya itu yang dipakai gitu. Jadi sehingga dia memberikan experience yang baik ya pada pelanggannya ketika dia membeli ya produk tersebut gitu sebelum kemudian dia mengkonsumsi ya. Jadi beli dulu gitu kan, kemudian setelah itu dia mengkonsumsi produknya. Jadi nah yang pertama tadi kan teknologi harus mendukung ya, jadi teknologi harus sesuai, teknologi peralatan dan sebagainya harus sesuai dengan target pasarnya kan. Yang kedua sistem layanannya tentunya ya, ketika orang datang jadi harus memberikan sistem layanan yang baik ya. Jadi ketika keduanya ini tercapai, maka itu akan meningkatkan, akan memberikan experience yang menarik, yang baik ya, experience-nya memuaskan, experience yang memuaskan ketika dia belanja suatu produk, sehingga equity dari brandnya itu, rasa kepemilikan brand itu akan semakin meningkat, gitu ya. Ya,
sekarang ini memang berbagai macam cara ya digunakan oleh marketer ya, oleh produsen, oleh perusahaan untuk menjual produknya ya. Dia itu juga selain memberikan pengalaman yang baik ya dalam menjual, itu juga melalui cara-cara seperti yang digunakan untuk meningkatkan emosional ya. Jadi emosi dari pelanggannya gitu ya. Bagaimana pelanggan itu biar terikat gitu ya. Jadi secara emosi itu disentuh. Makanya mungkin saya pernah cerita ketika ada suatu destinasi gitu ya. Saya sih waktu itu nyontohnya Obelix ya. Itu Obelix itu punyanya Natasha ya. Nah, itu memang di Obelix juga disebutkan kalau dia punya Natasha. Orang-orang yang sudah terbiasa bekerja atau berbisnis atau transaksi dengan Natasha itu dia akan berpikir bahwa oh bagus tuh pasti soalnya selama ini juga dia nggak pernah ada komplain, orang-orang selalu puas, pelayanannya bagus. Harapannya si Natasha kan seperti itu. Supaya ketika dia mau belanja di sana tuh datang ke sana untuk berwisata tuh nggak ragu gitu ya, harapannya kan seperti itu. Nah kemudian di situ juga diceritakan bagaimana awal mula berdirinya gitu ya, susah payahnya mereka ketika baru untuk membangun kawasan tersebut gitu ya, bagaimana kerjasama mereka dengan orang-orang di sekitar sana gitu kan, bagaimana mereka mempekerjakan orang-orang di sekitar sana, itu kan semuanya diceritakan. Nah tujuannya kan untuk menguatkan emosi ya, jadi supaya orang tuh kayak merasa wah ini bagus nih, Obelix nih ketika dibangun dia benar-benar susah nih bangunnya gitu ya. Jadi ada rasa yang emosi yang memang sengaja digali gitu ya supaya orang akhirnya oke deh aku pilih yang itu aja, pilih Obelix aja, saya nggak mau yang lain karena yang lain nggak ada ceritanya gitu yang lain ya. Padahal sebenarnya ceritanya juga hampir sama gitu ya. Nah seperti juga mungkin kalian pernah lihat brand-brand yang lain ya yang juga bercerita tentang bagaimana susahnya mereka dulu membangun brandnya. Jadi dari awal, kemudian bagaimana perjalanannya mereka ketika mengeluarkan suatu produk itu diceritakan gitu ya. Bagaimana research and development-nya dia yang telah berjalan selama bertahun-tahun, misalnya suatu produk sudah digunakan selama beberapa tahun atau selama beberapa bulan gitu ya, sudah dirancang selama beberapa tahun, diikuti dengan nggak tidur berbulan-bulan untuk mengeluarkan produk ini gitu ya, sehingga akhirnya menghasilkan produk yang sangat berkualitas, misalnya seperti itu. Ya ini kan tujuannya sebenarnya kan untuk menggali emosi dari pengguna gitu ya. Makanya banyak yang orang-orang tuh yang kemudian brand-brand itu yang kemudian menceritakan itu di Instagram atau di YouTube ya. Banyak yang menceritakan tentang pengalaman atau perjalanan suatu produk ya. Jadi perjalanan jadinya suatu produk kayak gitu. Itu ya, itu brand equity. Jadi caranya seperti itu. Jadi dengan brand experience ya, jadi product experience, kemudian dengan brand emosional ya. Jadi bagaimana meningkatkan emosi seseorang atau pelanggan gitu ya, supaya terjadi suatu engagement terhadap produk kayak gitu. Itu ya. Oke, seperti halnya positioning, branding merupakan bagian yang sangat mendasar ya, ini saya kira. Branding bukan hanya membuat target pemasaran berbisnis dengan perusahaan dalam pasar yang penuh persaingan, tetapi juga membuat calon pelanggan melihat bahwa perusahaan sebagai satu-satunya yang dapat memberikan ya. Itu ya. Jadi saya kira ini cerita tentang branding. Udah jam 11 lebih, saya jam 11 ada. Tapi kalau mau ada yang tanya silahkan. Sebelum saya tutup nih. Ya silakan, ini yang mau tanya siapa? Iswan Bahri. Ini selain Iswan ada nggak sih yang tanya? Gak apa deh Iswan, silakan. Nanya buat marketing secara umum boleh nggak Bu? Apa? Marketing yang secara umum bukan untuk pariwisata aja gitu. Oh iya, gak apa-apa, silakan aja. Oke. Biasanya kan sebuah brand yang udah bangun brandingnya dengan baik itu kan terus udah lumayan sukses ya Bu. Biasanya itu mereka tuh lumayan banyak ya.
mereka tuh biasanya tuh masuk pasar saham kan, Bu. Jadi mereka masuk pasar saham terus membangun caranya tuh kayak konsumen-konsumen yang mungkin pakai produknya dulu itu perlahan-lahan beli kayak sahamnya gitu, Bu, beli slot sahamnya. Nah, terus dari konsumen itu tuh karena ada kepemilikan saham di situ, jadi lebih ketika dihadapkan dengan dua produk yang hampir sama, lebih memilih kepada produk yang itu karena mereka tuh beranggapan bahwa produk ini tuh ada apa ya? Ada mereka tuh ada kepemilikan saham kan itu tuh. Iya. Ini tuh termasuk dalam strategi marketing nggak sih, Bu? Atau nggak termasuk gitu? Itu sih, Bu, pertanyaannya. Oke. Ya. Ini tuh sebenarnya kalau ditanya ini strateginya apa, marketing atau apa secara ini sebenarnya kan strateginya orang finance ya. Karena dia kan pertama dia cari duit kan untuk kemudian agar produknya agar perusahaan itu bisa melakukan perluasan usaha kan. Jadi mengambil dana dari masyarakat ya berupa penjualan saham kan. Sebenarnya kan kalau dari awalnya itu kan tidak ditujukan untuk mereka yang membeli mereka yang konsumen apa namanya yang loyal, tidak ditujukan pada maksud saya gini, tidak ditujukan untuk dijual kepada konsumen-konsumen yang loyal, apalagi tuh kalau untuk bisnis retail ya. Kan tidak seperti itu sebenarnya awalnya. Kecuali kalau itu untuk bisnis B2B, jadi bisnis ke bisnis ya. Jadi itu lebih jadi kan karena kalau bisnis ke B2B kan memang pembelian dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah ini termasuk strategi marketing agar dia ini dijual sahamnya kemudian agar dibeli oleh salah satu pelanggan, bisa saja iya, tapi itu untuk pelanggan yang besar tentunya gitu ya, karena kan tidak untuk pelanggan-pelanggan eceran gitu yang retail, karena pada awalnya kan sebenarnya melempar saham ke masyarakat itu kan tujuannya untuk mencari dana gitu ya, untuk memperkuat perusahaan itu agar bisa apa namanya melakukan perluasan usaha gitu. Itu kan awalnya kan seperti itu. Maka ditanya apakah ini ada kaitannya dengan strategi marketing? Ya kalau itu perusahaan-perusahaan besar bisa aja ya supaya dia semua membeli produknya, tapi yang gede-gede gitu kan. Saya kan jarang juga ya mereka yang retail ya, bisnis retail gitu, dia punya saham di Telkomsel misalnya atau Unilever dan lain sebagainya. Kemudian dia berpikir untuk udahlah aku belanja ini. Ya mungkin ada yang seperti itu ya, tetapi tidak menjadi tujuan utama dari pelemparan saham ke pasar ke masyarakat. Kalau menurut saya gitu sih. Kecuali untuk yang gede-gede ya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain. Oh, ini Dina Putri. Dina Putri mau tanya apa? Baik, Bu. Terima kasih izin bertanya mengenai hal-hal yang mendorong keputusan penetapan merek tadi kan dapat memicu permintaan yang cukup besar ya, Bu ya. Nah, mungkin kalau Ibu mencontohkan Starbucks gitu, perusahaannya sudah proper untuk menangani permintaan yang cukup besar tersebut. Namun di sini saya menanyakan, misalkan perusahaan yang kecil begitu Bu, yang mikro atau menengah ke atas gitu. Seringkali pelonjakan demand itu menyebabkan habisnya produk, restoknya sangat lama, keterlambatan pengiriman, dan sebagainya. Sehingga sebagian konsumen tuh seringkali merasa seperti terkesan di ghosting gitu ya, Bu, sama yang jual itu, dan yang tadinya sangat merasa interest jadi lost interest gitu, Bu. Jadi cara untuk mencegah hal tersebut terjadi itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Oke, kalau saya simpulkan itu adalah ketika perusahaan itu mulai menjual produknya dan kemudian brandnya mulai terkenal gitu ya, yang terjadi adalah produk itu menjadi turun kualitasnya gitu ya, apa gimana tadi? Jadi kayak misalnya barangnya nggak nyampe-nyampe, gitu-gitu, apa gimana? Iya, Bu, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Jadi dia
dia sudah melakukan branding dengan baik ya, mungkin dia sudah menghabiskan biaya yang cukup besar untuk brandingnya, tapi dan produk itu kemudian laku gitu kan. Kemudian ketika produk itu laku, yang terjadi adalah konsumen mulai kecewa ya karena mungkin kehabisan produk sehingga misalnya mau beli warna hijau gitu kan dikasihnya adanya warna biru gitu misalnya ibaratnya gitu karena adanya tinggal itu kalau mau nunggu ya nanti nunggu pre-order masih nunggu lama gitu ya misalnya seperti itu artinya kan kecewa gitu ya. Nah ya sebenarnya itu memang yang menjadi kelemahan dari perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Ya kalau ditanya bagaimana mengatasi bagaimana supaya tidak seperti itu ya harusnya perusahaan tuh siap ya. Jadi harus siap. Jadi untuk manajemen persediaannya juga harus bagus ya. Dia harus pakai misalnya ada yang namanya economical order quantity. Jadi kapan dia harus segera beli ketika produknya sudah dalam jumlah berapa. Kemudian dia harus ngitung waktu tunggunya ketika produk itu datang dan lain sebagainya. Harus semua yang namanya manajemen persediaan itu harus bagus ya. Ketika produk itu sudah berhasil di branding. Jadi dia harus tahu yang ketika produk tinggal sekian kan kalau yang namanya perusahaan itu kan biasanya jumlah permintaan dan lain sebagainya sudah bisa diprediksi ya. Apalagi kalau dia sudah berjalan beberapa waktu. Perusahaan itu akan hafal. Jadi akan ada yang namanya gampangnya itu suatu catatan yang menunjukkan kapan nih persediaan ini cepat banget gitu ya, kapan masa orang akan beli produk ini dan kapan saat sepi dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya sudah bisa diprediksi harusnya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah pada manajemen persediaan yang bagus ya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu yang pada akhirnya mengecewakan pelanggan kayak gitu. Saya dulu tuh pernah, ini deh bukan itu beda ceritanya. Mungkin saya pernah cerita tentang Traveloka ya, tapi enggak itu beda. Menurut saya itu sih jawaban saya seperti itu. Jadi supaya harus dilakukan manajemen persediaan yang baik agar itu tidak terjadi. Baik Bu, terima kasih atas Oke, ada lagi yang mau tanya Asti ya. Asti nanya apa? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait brand yang sudah terkenal atau brand yang namanya sudah besar, banyak plagiasi terhadap logo, lalu brand yang plagiasi ininya tuh kualitasnya bagus sehingga menurunkan harga dari brand aslinya. Kan cara yang baiknya itu kan meningkatkan kualitas dari brand tersebut. Tapi terkadang kualitas itu juga harga jualnya juga semakin meningkat. Nah, persaingan antara brand yang asli dan yang plagiat ini kadang tuh lebih unggul yang plagiat gitu, Bu. Dari mulai harga jual sama kualitasnya. Cara mengatasi hal tersebut itu bagaimana ya, Bu? Brand yang asli dengan yang plagiat gitu ya. Menurut kamu lebih bagus yang plagiat apa gimana? Kadang tuh saya nemuin kayak kualitas dari brand yang aslinya tuh masih tetap sama. Cuman ada harga dari yang plagiasi ini tuh harga jualnya tuh lebih rendah dari harga brand yang aslinya. Jadi terjadi persaingan antara yang asli dan yang plagiasi gitu, Bu. Cara mengatasinya seperti apa? Iya, yang asli tapi palsu gitu ya. Makanya kan sebenarnya sudah ada perlindungan hukum ya untuk brand dan juga produk-produknya. Bahkan desain pun itu kan bisa dipatenkan kan sebenarnya. Tetapi memang itu tidak istilahnya itu tidak menjawab gitu ya, tidak menyelesaikan maksud saya, tidak menyelesaikan masalah yang terkait dengan pemalsuan yang terus-menerus kan. Jadi kalau misalnya itu sudah jadi si brandnya udah didaftarkan, sudah dilindungi oleh hukum, kemudian produk-produknya, desain dan lain sebagainya sudah dipatenkan. Jadi artinya kalau dipatenkan kan nggak boleh ada orang yang niru ya. Nah, itu kan berarti
tetapi udah semua dilakukan, tetapi masih terus aja yang orang-orang itu menembak, menembak ya, memplagiatkan atau memalsukan produknya ya. Ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya, tentunya perusahaan ya tetap nggak bisa tinggal diam gitu ya. Pertama mungkin ya sudah dibiarkan, orang akan melihat bahwa pasti ada perbedaan gitu ya. Ya, pasti ada perbedaan. Pertama kan paling dibiarkan seperti itu, tetapi pada akhirnya kalau menurut saya harus ada penjelasan dari perusahaan gitu ya. Apalagi kalau brandnya itu udah orang-orangnya udah sangat loyal gitu ya, sudah sangat mendukung dia karena secara personality yang punya perusahaan itu kan semuanya dibangun ya, secara image, secara personality, kemudian si pemilik itu orangnya sangat baik gitu ya. Itu terus-menerus dibangun kan image seperti itu, kemudian bagaimana karyawan yang ada di sana, mereka bekerja, bagaimana perusahaan menghidupi karyawan dan lain sebagainya, itu kan selalu dibangun terus-menerus kan. Nah, ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan hanya seperti itu, dan dia karena dia itu kalau dicontoh oleh banyak brand itu kan banyak pemalsu, itu kan artinya dia adalah pemimpin pasar kan. Jadi artinya ya dia harus selalu upgrade produknya gitu ya. Kalau misalnya di produk fashion ya dia harus terus menerus, bahkan mungkin setiap minggu ada produk baru ya, terus menerus ada selalu produk baru, ada selalu inovasi, selalu seperti itu gitu ya. Memang karena dan ini yang kemudian menjadi keunggulannya dia gitu loh. Kecepatan dalam membuat suatu produk gitu ya, mendesain dan lain sebagainya. Hanya dengan cara seperti itu, soalnya mau gimana, mau nangkepin satu-satu yang palsu, ditangkepin satu-satu kan capek sendiri ya. Awalnya mungkin dia perlu ada penjelasan, tapi lama-lama ya dia harus bergerak gitu ya, harus mendevelop produknya terus-menerus, harus seperti itu sih kalau menurut saya. Itu berarti memperbaharui kemasan juga salah satu dari menurunkan plagiarisme ya, Bu? Kalau kemasan itu gini, kemasan itu kan, kalau kemasan dalam artian bungkus ya, nggak bisa serta-merta perusahaan merubah kemasan dengan cepat ya, apalagi kalau itu sudah diproduksi dalam jumlah yang massal yang sangat gede. Tentunya kalau perusahaan merubah itu, nanti perusahaan sendiri yang rugi kan, yang pada akhirnya akan dia yang ditiru, malah dia yang menghabiskan banyak biaya kan, artinya nggak bisa kalau menurut saya, kecuali kalau memang si bungkusnya itu udah habis, kemudian mau ada. Nah itu pun juga butuh ini loh, ganti-ganti kayak gitu nggak gampang loh, kan tetap aja untuk merubah suatu kemasan kan butuh lagi development research dan developmentnya. Jangan dibilang hanya kemasan gitu ya, nggak bisa, karena kemasan itu yang membuat orang menjadi tertarik gitu ya. Jangan sampai karena kita udah duluan yang punya produk kok malah kita yang ganti-ganti gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, sudah ya. Oh, ini ada yang tanya, Tania ya. Bu, yang tadi branding equity itu kan kekuatan untuk menilai sebuah brand. Berarti bisa dibilang sama kayak value. Value, jadi gini, brand equity itu bisa meningkat ya karena adanya itu tadi nilai yang tinggi, sebenarnya gitu, lebih ke situ. Jadi enggak sama, tapi salah satu ini ya, jadi salah satu yang menyebabkan brand equity itu meningkat adalah value yang tinggi ya. Jadi nilai yang tinggi dari suatu produk sehingga produk itu akan dibeli. Jadi salah satunya itu adalah yaitu tadi meningkatkan value, meningkatkan nilai sehingga akan tercipta brand equity. Lebih ke seperti itu sih sebenarnya. Kalau menurut saya itu, Tania. Itu ya. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Sudah, nggak ada. Ya sudah kalau nggak ada. Ini saya juga udah harus pindah
Terima kasih ya udah berpartisipasi di kelas ini. Terus minggu depan, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita nggak ada pertemuan dulu ya, karena saya ada acara gitu ya, gampangnya gitulah. Ada suatu kegiatan gitu. Jadi kita libur dulu. Nah, nanti kita ketemu itu setelah libur ini, Lebaran. Itu ya. Jadi tanggal berapa sih? Libur Lebaran itu kan 1 minggu ya. Mungkin sekitar sudah masuk ya tanggal berapa sih? Ini kok bulan Juni? Salah. Liburnya itu masuk tanggal 9 ya, tanggal 11. Nah, kita ketemu lagi tanggal 11. Ya. Jadi minggu depan itu masih ada satu teori tentang komunikasi, baru setelah itu kemudian kalian mulai presentasi. Nanti saya kasih topik yang akan dipresentasikan itu apa. Gitu ya. Nah, ya sudah. Terima kasih ya sekali lagi untuk partisipasi kalian nih, selamat berlibur. Kalau belum libur ya, masih minggu depan ya liburnya. Ya udah deh, selamat menjelang liburan gitu ya. Hati-hati, tetap jaga prokes. Kalau nanti pada mudik atau jalan-jalan, karena liburannya cukup panjang, pasti kalian ada acara sama keluarga ya, entah mengunjungi saudara atau siapapun, kakek nenek gitu ya. Kemarin kalau aturan dari pemerintah boleh boleh halal bihalal ketemuan, tetapi tidak boleh makan bareng. Jadi bingung ya. Jangan lupa bawa Tupperware, berarti kan dibungkus semua makanannya. Gitu ya. Jadi ya selamat menjelang liburan gitu ya. Yang penting jaga kesehatan lah, jaga prokesnya gitu ya. Jangan lupa booster jika bisa gitu ya. Sampai ketemu lagi. Sudah, salam sehat selalu, dadah, bye-bye semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat banyak Ramadan. Selamat berlibur guys.